Nah, ini ada satu pertanyaan nih yang masuk ke DM saya. Sebetulnya pertanyaan kayak gini udah banyak sih yang nanyain tentang masalah, Ustadz gimana kalau misalnya kita ada yang puasa tapi sholatnya belum benar gitu. Jadi puasa yes, sholat no gitu ya. Apakah puasanya sah padahal dia sholatnya nggak benar? Ada beberapa hal yang perlu kita coba renungin tentang masalah ini. Pertama, puasa dan sholat itu diantara rukun Islam. Jadi kita nggak bisa dibeda-bedain. Jangan sampai kita termasuk orang yang yu'minun nabi ba'dal kitab wa yakfuru nabi ba'd, mengimani sebagian dari Al-Quran dan mengingkari sebagian yang lain, karena itu adalah salah satu kesalahannya orang-orang Yahudi. Mereka mengambil dari kitab Taurat mereka apa yang nyaman buat mereka dan meninggalkan yang berat buat mereka. Itu orang Yahudi banget. Terkenal sebagai bangsa yang bawel, Bani Israel itu. Makanya diturunkan lebih dari 1000 nabi kepada Bani Israel karena susah banget diatur. Dikasih syariat, yang ini diambil, yang itu ditinggalin, tergantung moodnya dia. Satu orang dengan yang lain beda-beda. Lo apa? Gua sholat aja. Lo gua puasa aja. Lo gua zakat aja. Jadi masing-masing punya amalnya sendiri, yang lain ditinggalkan. Nah, ini Islam nggak kayak gitu. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kepada agama Allah secara utuh, bukan setengah-setengah. Sehingga kita berusaha untuk memaksimalkan semuanya, baik itu sholat maupun dia puasa. Lagi pula di bulan puasa itu kan kita juga sedang dilatih oleh Allah untuk menikmati sholat. Dengan apa? Dengan sholat tarawih. Tarawih itu latihan loh, supaya sholat kita itu jadi tarawih. Apa arti tarawih? Santai. Arti tarawih rohah, rehat. Arti tarawih itu enjoy. Bisa nggak kita sholat enjoy? Bisa nggak kita jadikan sholat kita itu sebagai rehat? Bukan sekedar kewajiban, bukan sekedar beban, tapi rehat. Makanya dulu Nabi ketika meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan, Nabi itu nggak ngomong, wahai Bilal, azin, azanlah, bukan. Tapi, ya Bilal, arihna bis sholah, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi buat Nabi dan sahabat, sholat itu break loh. Bukan kewajiban, bukan tugas. Jadi kalau udah capek dengan aktivitas, kita break yuk. Nah, break kita apa? Bukan cuma ngopi, bukan coffee time, tapi sholat time. Habis sholat baru ngopi. Jadi bisa nggak kita jadiin sholat kita sebagai break dari segala macam kesibukan dan kejenuhan kita? Caranya gimana? Dilatih lewat sholat tarawih. Makanya kenapa tarawih itu rakaatnya banyak. Dari mulai 8 rakaat sampai 20 rakaat. Ada yang 8 plus 3, ada yang 20 plus 3. Sehingga totalnya 11 atau 23 rakaat. Kenapa kok banyak banget? Kita lagi latihan. Latihan menikmati berdirinya, menikmati rukuknya, menikmati sujudnya. Akhirnya kalau udah bisa enjoy dengan sholat, berarti puasa kita sukses tuh. Membawa kita kepada sholat yang khusyuk, sholat yang benar. Itu hakikat dari puasa. Tapi kalau ada orang yang puasa tapi malah nggak sholat, kayaknya puasa dia itu cuman casing doang, nggak sampai kepada substansinya. Karena justru di dalam ibadah Ramadan itu ada sunnah tarawih. Makanya kenapa pas sholat tarawih itu imam dianjurkan yang suaranya bagus, yang bacaannya enak, sholatnya jangan buru-buru. Ada juga mungkin beberapa tempat yang ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin gitu ya. Nah kan yang kayak buru-buru gitu kan, itu kayak exercise kali ya. Jadi kayak orang lagi lomba lari. Ya saya nggak berani komen, yang pasti tarawih itu harusnya santai. Kalau kita nggak sanggup 11 rakaat gimana Ustadz? Ya udah mulai dari 4 rakaat dulu deh. Nanti dilanjutin malam sendiri di rumah 4 rakaat lagi. Nggak harus semuanya di masjid juga. Yang penting kita coba bikin training aja, pembiasaan aja. Sampai beres Ramadan, sholat itu benar-benar break buat kita. Jadi kalau kita di kantor, di kampus, di sekolah, kita bilang sama teman kita, kita break yuk. Itu udah saling ngerti maksudnya sholat. Bukan break berarti kita ngopi atau ke kantin. Apalagi ke kantin, pesennya 3 bayarnya 1 ya. Nah ini kan bukan break banget nih. Makanya yuk kita jadiin sholat kita sebagai enjoy dalam kehidupan kita. Sebagaimana puasa adalah terapi, sholat juga penjemput rezeki.